Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Barokah yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, di malam ini, tepatnya malam 17 Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih dan diawali dengan pengajian dulu. Ilmu yang paling utama yang harus kita ketahui adalah ilmul hal. Para ulama di dalam kitab Ta'lim Muta'alim mengatakan afdholul ilmi ilmul hal. Ilmu yang harus kita ketahui adalah ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu apa yang akan kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan adalah puasa Ramadan. Jelas sebelum masuk bulan Ramadan ada pengajian tarhib Ramadan. Bagaimana motivasi supaya giat dalam beribadah Ramadan, bagaimana Ramadan supaya sah, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita hadapi sekarang adalah ibadah zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib. Di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau ada orang yang mengatakan zakat fitrah itu hukumnya bukan wajib, fahuwa golatun, itu pendapat yang salah, keliru. Karena hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Kapan diwajibkannya membayar zakat fitrah? Itu sama dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan oleh Allah diwajibkan adalah tahun kedua hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman menurut kitab Fiqhus Siyam karya Hasan Tiro, salah satu ulama dari Syria, proses diwajibkannya Ramadan itu ada 2 tahap. Yang pertama, Allah memerintahkan puasa Ramadan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan ayat tersebut tidak ada penekanan kukuh harus puasa, tidak ada. Hanya diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Sehingga menurut penelitian beliau, ketika turun ayat tersebut, itu ada orang yang berpuasa, ada yang tidak. Para sahabat itu ada yang sama puasa, ada yang sama tidak, capek, tidak puasa. Karena kewajibannya tidak mutlak. Bahkan ada yang subuhnya puasa, duhurnya buka, nggak kuat sama buka. Ini dengan ayat tersebut. Karena dilihat tidak kompak orang melaksanakan berpuasa, maka Allah menekankan dengan ayat paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, ayat tersebut itu turun setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, orang para sahabat tidak kompak puasa, ada yang puasa dan tidak, ada yang setengah hari puasa, setengah hari tidak. Nah, kemudian supaya puasa ini kompak, merasa amalan yang sangat penting, kemudian Allah turunkan ayat yang kedua, paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Maka dengan ayat tersebut semua sahabat kompak puasa dari mulai fajar shidik sampai terbenamnya matahari sampai sekarang.
Itulah penekanan tentang wajibnya puasa. Nah, puasa ini diwajibkan, ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu itu turun adalah di tahun kedua hijrah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW di sana berpuasa serempak dengan para sahabat. Sampai wafatnya Rasulullah SAW hanya melaksanakan 9 kali saum. Menurut hadis sahih dalam kitab Bukhari Muslim, hanya 9 kali saum Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan, kemudian Allah mewajibkan zakat fitrah. Nah, akan sahabatlah zakat fitrah, kan termasuk afdalul hal, ilmu yang akan kita kerjakan. Para ulama di kalangan Syafi'iyah, terutama gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Waqi, seorang ulama besar. Hikmah daripada membayar zakat fitrah adalah seperti sujud sahwi dalam sholat. Kalau kita sholat duhur lupa tidak tahiyat awal, harusnya tahiyat awal malah berdiri, lupa tidak tahiyat awal, maka sebelum salam harus ditambah dengan sujud sahwi. Atau kalau dalam madhab Syafi'iyah, kalau kita sholat subuh tidak kunut, itu harus ditambah dengan sujud sahwi. Ini madhab Syafi'iyah, beda dengan madhab Hanafi atau Maliki, karena termasuk sunat abad sholat. Nah, barang siapa yang meninggalkan sunat abad sholat, maka harus ditambah dengan sujud sahwi. Untuk apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Demikian pula zakat fitrah. Hikmah dari zakat fitrah adalah untuk menambah kekurangan-kekurangan pahala kita dalam puasa. Kenapa untuk menambah kekurangan-kekurangan pahala kita dalam puasa? Dalam puasa kita yang Allah waspadakan, yang Allah hati-hatikan, yang Rasulullah perhatikan untuk umatnya adalah apa? Ropas wal pusuk. Apa ropas wal pusuk? Ropas wal pusuk itu maksiat yang dilakukan oleh lidah, maksiat yang dilakukan oleh mata dan telinga. Ini sumber yang merontokkan pahala puasa kita. Ropas dan pusuk. Kenapa? Puasa kadang-kadang kita dusta, puasa masih tetap ghibah, puasa masih tetap namimah, ngadu-ngadu, bahkan sekarang Masya Allah menyebarkan berita hoax, itu termasuk namimah, ngadu-ngadu, apalagi memecah belah bangsa, memecah belah umat, memecah belah agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Puasa masih tetap nyebar berita hoax yang memecah belah kesatuan umat, bangsa dan negara. Puasa masih tetap ghibah, puasa masih tetap namimah, puasa masih tetap dusta. Inilah yang akan merontokkan pahala puasa kita. Kam min so'imin, kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kenapa? Karena puasanya, pahala puasanya habis dipakai kiparat, mengkiparati dosa-dosa mulut kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu ropas, dusta, ghibah, namimah, ini ropas, dosa yang keluar daripada lisan kita. Fusuk, apa fusuk? Mata kita terlalu banyak memandang yang dosa, telinga kita terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dosa, yang dapat melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita terlalu banyak memandang yang maksiat, telinga kita terlalu banyak didengarkan kepada hal yang membuat lalai jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat mengurangi pahala puasa. Maka dengan hikmah zakat fitrah, kata Imam Waqi, semuanya akan ditambal oleh zakat fitrah. Dikembalikan lagi, pahala puasa kita kurang, nanti disempurnakan dengan zakat fitrah. Maka fungsi daripada zakat fitrah adalah menurut Imam Waqi untuk menambal kekurangan pahala puasa kita supaya sempurna di hari Id. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Otomatis seorang suami kepala rumah tangga,
Kalau di sana siapa yang wajib dinafkahinya? Ada istri dan anak-anaknya. Kemudian ada pembantu yang tinggal 24 jam di rumah kita. Ada orang tua kita. Maka orang yang wajib kita nafkahi, itulah orang yang wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Dan ingat, zakat fitrah itu jangan dikecilkan. Kalau ada informasi, kalau ada anjuran zakat fitrah 32.500 ya, Kota Bandung ikut kepada Kabupaten Bandung 32.500. Hendaknya menurut ijtihad para ulama di MUI di Kabupaten Cianjur itu ada tiga hal. Ada untuk muksir itu orang miskin. Orang miskin adalah di harga 32.500. Untuk orang yang pertengahan itu di 45.000. Untuk orang yang musir, orang yang mampu itu di 55.000 rupiah. Itu zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah itu bukan yang paling kecil. Kalau saya mampu, saya termasuk mampu, gaji saya sekian per bulan. Tidak pantas rupanya kalau saya zakat fitrah hanya untuk menambah kekurangan puasa cuma dengan 32.000 lah, tidak cukup. Cukup saya 55.000. Bahkan satu orang 100.000 zakat fitrahnya. Lebih baik gede daripada kurang. Kenapa? Untuk menambah kekurangan pahala kita. Masa sih dibayar dengan hayang, Masya Allah. Nah inilah hikmah zakat fitrah menurut Imam Waqi. Yang wajib zakat fitrah adalah seorang suami. Sehingga suami, kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah harus membayarkan zakat fitrah anak-anak dan istrinya. Pembantu yang hidup tinggal 24 jam di rumah kita, orang tua yang wajib kita nafkahi. Kapan dibayarkan zakat fitrah? Terakhir, dibayarkan zakat fitrah adalah ada waktu jawaz, ada waktu wajib, ada waktu fadilah, ada waktu makruh, ada waktu haram. 5 waktu. Mana waktu jawaz membayar zakat fitrah? Waktu jawaz membayar zakat fitrah asal sudah masuk bulan Ramadan boleh membayar zakat fitrah. Sekarang sudah tanggal 17 Ramadan, boleh dari sekarang zakat fitrah itu waktu jawaz. Ada waktu wajib. Kapan waktu wajib bayar zakat fitrah? Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ba'da maghrib tanggal 1 Syawal. Ba'da maghrib tanggal 1 Syawal itu adalah waktu wajib membayar zakat fitrah. Waktu fadilah membayar zakat fitrah kapan? Waktu fadilah membayar zakat fitrah adalah ba'da subuh, sebelum sholat Id. Jadi waktu wajib membayar zakat fitrah kapan? Ba'da maghrib malam takbir tanggal 1 Syawal. Itu wajib membayar zakat fitrah. Waktu fadilah kapan? Waktu fadilah, waktu utama membayar zakat fitrah adalah ba'da subuh sebelum sholat Id. Waktu makruh kapan? Waktu makruh membayar zakat fitrah ketika kita sedang sholat Id baru bayar zakat fitrah. Ketika sedang sholat Id atau imam sedang di khutbah baru bayar zakat fitrah, itu makruh hukumnya. Ada waktu haram. Kapan waktu haram bayar zakat fitrah? Zakat fitrah tidak boleh dibayarkan setelah sholat Id. Beres sholat Id baru dibayarkan zakat fitrah. Ini hukumnya haram dan tidak sah zakat fitrahnya. Oleh karena itu maka mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, melimpah barokah kepada kita sehingga kita bisa membayar zakat fitrah dengan sempurna, niat sempurna, dan mudah-mudahan hikmah zakat fitrah kita bisa menambah kekurangan puasa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi puasa makbul mabrur dan kita termasuk min su'adail makbulin, orang yang bahagia dengan diterima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.